Jadi kita mulai saja bahwa gereja yang sehat itu mulai mengutus jemaatnya untuk memberitakan Injil ke dunia. Di tengah ini gambar dunia. Dan metode yang digunakan ada beberapa tahap, dan 4 tahap yang besar. Yang pertama mulai persahabatan. Nah, setelah persahabatan terjadi, maka kita meminta izin dia untuk menceritakan kabar baik. Lalu dia bersedia untuk mendengarkan, maka kita penjelasan Injil itulah yang sekarang kita akan bahas. Setelah itu dia sudah memahami, kita minta penyerahan diri. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Ada kepastian keselamatan, kemudian tidak lanjut langsung kita arahkan lagi dia menuju gereja yang mana aja, yang bertumbuh, demikian seterusnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ibaratnya kapal. Waktu itu kapal dulu itu tinggal landas, itulah persahabatan. Tapi sekarang itu sudah nyaman, dia tinggal lurus saja, tinggal kemampuan daripada pilot ya. Artinya kita tinggal menyajikan saja dengan mudah ya. Jadi kita jangan menceritakan ibarat menerbang pesawat. Kita akan bicara sekarang tentang anugerah dan manusia. Semuanya itu adalah selain anugerah manusia, ada juga Allah, Kristus, dan iman. Ya. Jadi kita sekarang masuk pada anugerah dan manusia. Kita lihat di Roma 6 ayat 23, yang mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini ada kata-kata yang penting bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi anugerah Allah yang ajaib. Apa itu anugerah Allah yang ajaib? Yang pertama, hidup yang kekal diberikan kepada manusia yang berdosa. Tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Kita semua mengalami dosa. Jadi anugerah hidup yang kekal itu diberikan kepada manusia yang berdosa. Pemberian yang tidak layak sebenarnya karena kita berdosa. Karena kita berdosa maka tidak layak kita diberikan oleh Allah. Jadi kita sebenarnya tidak pernah bisa mencapai surga dengan usaha kita sendiri. Jadi yang memberi tidak wajib memberi, tetapi memberi. Yang menerima tidak berhak menerima, tetapi menerima. Allah tidak wajib memberi anugerah hidup kekal, tetapi dia memberikannya di dalam Kristus. Manusia, kita tidak berhak menerima karena keberdosaannya, tetapi dapat menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah anugerah Allah yang ajaib. Anugerah Allah itu benar-benar menakjubkan. Karena hal itu sebetulnya berarti pemberian kepada yang tidak layak. Jadi benar-benar menakjubkan, Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita ini nggak layak, kita banyak berdosa. Kita harusnya sudah dimarahin Tuhan, dihanguskan, tapi diberikan anugerah pemberian kepada kita. Jadi sangat menakjubkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Kita harus ceritakan Injil dengan penuh sukacita, sambil mengingat kembali saat pertama kali kita mengalami anugerah Allah tersebut. Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami menerima Yesus Kristus, dia mengetahui bahwa hidup kekal adalah pemberian Allah, maka kita bersukacita, bukan? Maka kita bersukacita terlihat daripada badan kita.
intonasi kita. Oleh sebab itu, dalam menginjili itu, kita harus kembali mengingat lagi sukacita yang ada kita alami masing-masing. Luapan sukacita itulah yang ditunjukkan ketika menyampaikan tentang anugerah Allah. Oleh sebab itu, orang yang diinjili harus melihat dari nada suara kita, dari bahasa tubuh kita, menceritakan bahwa kita telah benar-benar memilikinya, memiliki hidup yang kekal. Nah, ada bahaya yang nyata kepada orang-orang Kristen, bahkan sudah bertumbuh. Apa itu bahaya yang nyata? Bahwa kita sudah sedemikian terbiasa menerima anugerah Allah, sehingga kita berpikir bahwa kita layak menerima hidup kekal. Saat pertama kali mungkin kita menikmati keselamatan, penuh sukacita dan rendah hati. Kita betul-betul menghargai sepenuhnya arti daripada anugerah Allah itu. Kita betul-betul memuji Tuhan. Tetapi dengan berlangsungnya waktu, ya sudah lama, bahkan sudah dipakai di gereja, dengan berjalannya waktu sudah melayani, akhirnya di dalam hati ini lupa sukacita yang awal. Dia merasa bahwa dengan sudah melayani itu, dia merasa pantas dihargai oleh Allah. Nah, ini bahaya bagi orang-orang Kristen. Bahwa dia sudah melayani, ya Tuhan pantaslah menghargai dia. Ya. Roma 6 ayat 23 tadi yang B-nya tertulis, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemberian Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi surga atau hidup kekal merupakan pemberian. Ya. Pemberian yang apa? Yang cuma-cuma. Bahkan gratis. Bahkan tidak perlu membayar atau dengan usaha. Jadi di sini ada gambar hadiah atau kita beli. Ya, hidup kekal itu apakah hadiah atau kita beli? Kalau hadiah itu gratis. Tapi kalau beli itu harus bayar. Nah, jadi anugerah merupakan nada yang positif seharusnya untuk memulai penyajian Injil. Tapi apa yang terjadi? Seringkali penginjilan itu dimulai dengan nada yang negatif. Yang menunjukkan dosa dan hukuman bagi manusia. Kita semua berdosa, hukuman, kita dihukum. Jadi nadanya negatif, bukan positif. Sehingga orang tidak tertarik, bahkan menyinggung perasaan orang. Ya, kayak dihukumin, kayak dihakimin, gitu. Kayak ditakut-takutin, sehingga tidak tertarik kalau cara yang demikian. Padahal Injil adalah kabar baik. Ya. Oleh sebab itu menceritakan hidup kekal adalah anugerah, merupakan awal yang luar biasa dan menarik bagi pendengar. Di tengah dunia yang penuh kabar buruk, masih ada kabar baik, masih ada pengharapan. Nah, hidup kekal itu bukan usaha atau dengan upah, ya. Jadi hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Jika hidup kekal diperoleh karena usaha sendiri atau karena layak menerimanya, maka itu namanya upah dan bukan anugerah, bukan pemberian. Manusia terbiasa untuk membayar segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Ya, kita mau kata ke kamar kecil aja harus bayar. Ya, dulu heboh tuh pom bensin. Pom bensin dulu tidak bayar. Akhir-akhir ini bayar, ini disorot. Kemudian datang Erick Thohir yang menyinggung pom bensin. Akhirnya pom bensin beberapa waktu tidak bayar. Tapi sekarang beberapa pom bensin mulai lagi dikenakan tarif lagi. Beberapa saya lihat ketika masuk sudah mulai bayar kalau kita ke kamar kecil. Jadi segala sesuatu
bayar. Ya, jadi pemahaman ini masuk ke otak manusia setiap orang, ya, bahwa saya sudah melakukan sesuatu, jadi saya layak mendapatkan sesuatu atau upah. Ini menjadi pemahaman dari mulai anak kecil, ya. Kalau anak kecil melakukan sesuatu yang baik, mana upahnya Pak, Ma? Kan selalu begitu. Dari kecil kita sudah dibina bahwa segala sesuatu itu bahkan harus melakukannya dengan cara yang berat untuk mendapatkan sesuatu itu. Maka kita akan mendapatkan upahnya. Nah, pemahaman ini sangat berat untuk memahami bahwa ada yang gratis. Hidup kekal adalah gratis, ya. Jadi sebaliknya sebenarnya hidup kekal diberikan Allah secara cuma-cuma, gratis, tanpa bayar. Nah, ini berat. Ini nggak semua orang bisa memahami dengan cepat, ya kan? Karena lah masa iya gratis? Kan semua di dunia ini bayar, ya kan? Tetapi ada ayat dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini ayat yang luar biasa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Mari kita lihat kata ini beberapa bagiannya. Pertama, sebab karena kasih karunia, karena pemberian kamu diselamatkan oleh iman kita. Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini luar biasa. Jadi jelas bahwa hidup kekal itu diberikan Allah secara cuma-cuma, gratis, tanpa membayar. Ya, hari ini kita menerima gratis. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah sebenarnya pemahaman gratis itu? Saya akan ambil ilustrasi seperti gambar ini. Apabila saya memberikan sebuah hadiah kepada Bapak Ibu, ini saya kasih kepada Anda, gratis. Tapi saya katakan, tapi bagi dong saya 50.000, apakah itu gratis? Tidak, itu namanya bayar, menjual barang, kan? Atau kita katakan, ini saya kasih hadiah sama kamu, tapi nanti kalau saya pulang, tolong jaga rumah saya ya. Apakah itu gratis? Tidak, itu namanya membayar jasa. Nah, jadi apa yang disebut gratis? Ya diberikan, berikan saja. Ya, aku memberikan kepadamu, ya sudah, tanpa apa-apa. Ya, itu namanya gratis. Jadi Injil atau kabar baik itu mengatakan bahwa hidup kekal adalah cuma-cuma. Ya. Nah, tetapi ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi itu? Bahwa setiap manusia berdosa. Nah, oleh sebab berdosa, dunia berdosa. Ya, orang kaya juga berdosa, orang pintar, orang miskin, orang bodoh, semuanya berdosa. Ya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Semua. Ya. Jadi semua. Dunia ini kacau. Ya. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hidup kekal tadi itu ada yang menghalangi. Yaitu bahwa ada dosa. Manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagian ini menyatakan kepada orang yang diinjili bahwa mereka itu berdosa tanpa harus menyinggung mereka. Kenapa? Karena tidak dikatakan kamu berdosa, tetapi dikatakan dunia berdosa. Ya. Dunia ini berantakan dan penyebabnya adalah dosa. Ya. Bahwa semua orang berdosa, kaya miskin, tua muda, pandai, bodoh, penjahat, orang baik. Di sini mau mengatakan bahwa bagian ini menyatakan kepada orang yang diinjili bahwa mereka itu berdosa tanpa harus menyinggung mereka. Nah, kemudian kita kasih pertanyaan dialog.
dengan mengatakan demikian. Menurut Anda, apa itu dosa? Nah, pertanyaan ini harus diajukan. Kenapa? Karena pertanyaan dialog menurut Anda apa itu dosa akan membuat dia itu percakapan kita itu menjadi hidup, ya, tidak monoton, tidak hanya kita ngomong, tetapi dia juga bicara, ya. Artinya percakapan menjadi hidup, dua arah. Kita bicara, dia pun bicara. Dan tidak terkesan menggurui. Ya. Nah, kemudian juga gunanya menurut Anda apa itu dosa adalah kita ingin mengetahui apa yang menjadi konsep kawan bicara tentang hal yang sedang dibicarakan. Konsep dia itu apa? Kita ingin tahu, ya. Dan menuntut kawan secara bicara, ya, orang itu kita tuntut untuk menyadari dirinya bahwa dia itu berdosa tanpa merasa dituding. Kamu berdosa apa bicara seperti itu, ya. Dia sendiri yang akan menceritakan, dia sadar, oh iya ya, saya itu berdosa, ya. Jadi pertanyaan ini harus kita tunggu responnya, kita harus tunggu jawaban. Sangat perlu mendapatkan respon dari dia. Tetapi jangan memberi peluang untuk pembicaraan yang melebar, terutama bagi orang yang suka bicara, ya. Akhirnya jadi pembicaraan jadi melebar sehingga tidak kena kepada inti daripada yang mau kita bicarakan. Nah, apapun jawabannya, biasanya jawabannya yang umum, seperti melanggar perintah Tuhan. Nah, apapun jawabannya kita harus hargai jawabannya. Nah, bila menjawab bukan menjawab contoh-contoh dosa, tapi definisi dosa, ya, minta dia menyebutkan contoh dosa secara praktis. Apa itu contoh dosa? Misalnya membunuh, mencuri, berzina, berdusta, berbohong, marah. Ya. Nah, sebenarnya dosa itu apa, Bapak Ibu? Dosa adalah melanggar patokan Allah di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Dosa bukan hanya tindakan aktif, ya, seperti memukul, memarahi, tetapi juga tindakan pasif. Dia diam, tetapi dosanya ada di dalam hati dan pikiran. Misalnya pikiran yang kotor, iri hati, benci, dendam, dan lain-lain, ya, yang pasif, yang hanya ada di dalam hati. Orang bahkan tidak tahu, ya. Nah, bahkan juga tidak memperdulikan Allah, bahkan mengabaikan Allah juga merupakan dosa. Kemudian tidak mentaati perintah Tuhan juga berdosa. Misalnya tidak berdoa, tidak bersyukur, tidak bersukacita, tidak bersaksi. Itu juga sebenarnya dosa. Ya. Nah, ini lagi di Yakobus 4 ayat 17, mengetahui yang baik tetapi tidak melakukannya itu juga dosa. Misalnya melihat ada anak kecil akan menyeberang. Kita tahu dan kita bisa sebenarnya menolong dia, tapi kita menolak untuk menolong anak kecil itu menyeberang. Sebenarnya kita juga sudah berdosa. Anak itu minta untuk diseberang. Bahkan kita sebenarnya bisa, ya. Jadi mengetahui yang baik tapi tidak melakukannya itu juga dosa. Nah, jadi dosa itu sebenarnya apa sih? Nah, Bapak Ibu, saya akan menerangkan 3 dosa, ya, dalam hidup kita. Jadi kalau ada dosa yang tadi kita lihat, ada dosa aktif, ada dosa pasif, ya, di dalam hati aja kita berdosa. Kira-kira berapa banyak kita berdosa setiap hari? Nah, tentu lawan bicara kita akan mengatakan, wah kalau itu banyak, ya kan, 10, 15, ada 5, dan sebagainya. Tetapi metode ini kita arahkan
mereka untuk bagaimana Bapak Ibu, kita cobalah anggap saja 3 dosa sehari. Ya udah cukup kecil bukan? Tentu dia katakan, ya kalau 3 dosa sehari udah kecil lah itu, gitu kan. Nah, kita coba mengarahkan dia dalam hitungan. Kita ada hitungan seperti ini. Kalau 3 dosa sehari, sebulan berapa? Sebulan berarti 3 kali 30 udah 90. Ya kan? 90 dosa dalam sebulan. Lalu kalau setahun 90 kali 12 bulan. Berarti lebih dari 1000 kan? Nah, kita bilang lebih dari 1000, tepatnya berapa nggak usah. Pokoknya tahu bahwa 90 kali 12 itu tentu lebih dari 1000. Nah, berarti kalau kita tanya kepada mereka, seandainya Tuhan izinkan hidup di dunia ini, berapa tahun kira-kira Bapak Ibu hidup tinggal di dunia ini? Ya, akan menyebut mungkin 74 tahun atau 80 tahun. Oke, misalnya 80 tahun ya. Nah, ketika dibilang 80 tahun, kalau setahun itu dosanya 1000 dosa, maka dosa Bapak Ibu itu ada 80.000. Ternyata apa yang terjadi? Ya kan? Bahwa orang yang baik sekalipun, jika dihitung berdasarkan standar Allah, sangat banyak dosanya. Tadi kita lihat 3 dosa sehari kecil. Tetapi sepanjang hidup kita, kalau kita diberi Tuhan umur 80 tahun, maka 80.000. Ya, kalau ditumpuk itu seperti gambar itu, terkejut orang bahwa banyak sekali terjadi dosanya. 80.000 dosa hanya dengan 3 dosa sehari. Ya. Nah, jadi dosa itu seperti apa? Andai kata seseorang masuk ke lumpur hidup, lumpur hisap, nggak bisa itu dia angkat dengan cara menarik rambutnya sendiri. Tidak bisa dia keluar, ya, tidak bisa keluar, ya. Jadi pada dasarnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kita katakan bahwa dulu juga saya begitu. Kita merasa bahwa dengan usaha sendiri mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kenapa kita perlu kaitkan ke masa lalu kita? Jadi seperti tadi, ibarat seorang yang tenggelam tidak dapat menarik rambutnya sendiri agar dapat keluar dari lumpur hidup. Bagian ini sebenarnya memberi kesan bahwa orang lain pun berpikir demikian, bahwa nggak hanya dia yang berpikir bahwa hidup kekal itu didapat dengan usaha sendiri, ya, ibarat tadi mengangkat menarik rambut sendiri agar dapat keluar dari lumpur hisap. Tapi banyak orang lain juga berpikir demikian, ya, supaya dia tenang, ya. Nah, kemudian tadi kan di persahabatan, kalau kita ingat pelajaran saya kemarin yang lalu itu, di persahabatan, di ujung akhir persahabatan itu kita minta 2 pertanyaan diagnostik. Nah, ada jawaban-jawaban dari 2 pertanyaan itu. Nah, tentu dia akan kita tanyakan tentang sejauh mana dia melihat perbuatan baik dia. Nah, jadi dengan bagian ini, ya, kita tahu bagaimana sebenarnya bagaimana yang dapat membuat orang itu masuk surga. Nah, banyak orang berpikir seperti ini, ya. Kalau kita tanya orang bahwa untuk masuk surga itu akan ditimbang, ya, perbuatan baik dan dosa, ya. Nah, pemahaman masa lalu manusia itu seperti ini, ya, ditimbang nanti seluruh dosanya selama hidupnya, lalu ditimbang semua perbuatan baiknya, lalu dilihat mana yang lebih berat. Kalau lebih berat ke dosa, masuk neraka. Kalau lebih banyak perbuatan baiknya, masuk surga.
Ini adalah pemahaman masa lalu. Konsep timbangan mengatakan bahwa dosa dan perbuatan baik adalah merupakan hal yang terpisah. Ada dosa terpisah dari perbuatan baik, ya kan? Lalu ditimbanglah dosa, ditimbang sendiri, perbuatan ditimbang sendiri. Ya, jadi merupakan hal yang terpisah di dalam konsep timbangan ini. Sehingga banyak berbuat baik dapat menutupi dosa dan layak masuk surga. Ini keliru, amat keliru. Bagaimana bisa dosa ya menutupi dosa dengan perbuatan baik? Ya, kenapa? Sebab dosa dan perbuatan baik tidak mungkin dipisahkan dalam pengukurannya, karena diproduksi oleh sumber yang sama. Ya, baik itu dosa, baik itu perbuatan baik, ya, itu diproduksi oleh yang sama. Contohnya dari mulut keluar pujian dan dari mulut juga keluar celaan. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan, sumbernya sama. Nah, oleh sebab itu tuntutan Allah adalah sempurna. Ya, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita lanjutkan ke pertanyaan dialog. Harus sebaik apakah agar dapat masuk surga? Pertanyaan ini luar biasa. Ya, ketika orang mengandalkan perbuatan baik untuk masuk surga, maka kita tanyakan, harus sebaik apakah agar kita dapat masuk surga? Nah, konsep ini membongkar konsep perbuatan baik sekaligus untuk menegaskan bahwa ada masalah yang serius dalam konsep ini. Apa itu yang masalah serius? Bahwa standar nilai yang digunakan untuk menilai perbuatan baik itu, standarnya siapa, berapa, dan bagaimana. Apapun standar yang digunakan oleh orang mengukur kehidupan seberapa baik kehidupan kita itu adalah standarnya manusia. Standarnya manusia, bukan standarnya Tuhan. Ini yang bahaya. Maka kita harus bongkar konsep ini. Ada masalah yang serius. Bahwa konsep yang digunakan adalah konsepnya standar manusia. Kita harus menggunakan konsep Allah. Ya. Karena apa? Tapi karena pemilikan surga adalah Allah, maka standar yang harus dipakai adalah standarnya Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah standar Allah? Standar Allah adalah sempurna. Kenapa? Karena surga itu sempurna. Karena di dalam surga itu ada Allah yang sempurna berdiam. Maka penghuninya itu dituntut harus juga sempurna. Ya, kalau kita mau masuk ke surga sana, ya harus sempurna, suci. Ya. Tetapi ada ayat Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata dia sendiri. Yang mengatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Sesempurna apa? Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oh, luar biasa. Ya. Jadi sempurna itu apa? Nilai sempurna adalah 10 kalau standar 10. Tidak kurang. Atau jika nilai sempurna adalah 100, maka sekalipun kurangnya 0,1 tetap tidak sempurna. Ya. Nah, saya akan membagikan tentang ilustrasi telur busuk. Seandainya saya datang berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau menyiapkan makanan untuk kita. Lalu Bapak Ibu lihat di rumah karena saya datang mendadak,
Di rumah cuma ada 10 telur. Bapak Ibu berpikir, saya akan bikin telur dadar aja dengan 10 telur ini. Nah, yang datang banyak. Nah, ketika dia membuat adonannya, dia masukkan satu-satu dari 10 telur itu. Masukkan 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 1 telur yang busuk ikut masuk ke dalam adonan ini. Waduh, udah terlanjur masuk. Pertanyaan saya, layakkah itu disajikan? Layakkah? Tentu jawabannya tidak layak. Karena mencemari semua, jadi bau busuk semuanya itu. Apa makna rohaninya dari ilustrasi ini? Bahwa satu dosa saja membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Satu dosa saja membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Satu dosa saja. Berapa dosa kita? Tadi kita hitung kalau umur kita 80 tahun, 80.000. Ini satu saja, itu membuat kita tidak layak. Jadi ilustrasi telur busuk ini mematahkan konsep timbangan. Nah, dalam mengutarakan ini, jangan tanyakan apakah telurnya bisa dimakan. Tidak. Nanti dia bilang, nggak apa-apa lah, satu bisa dimakan. Akhirnya debat kusir di situ. Ya. Jadi kita bilang jawabannya, apakah telur itu layak dihidangkan atau tidak. Ya. Nah, kita lihat di Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Sekali lagi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi dengan cara dan usaha manusia, mustahil manusia dapat masuk surga. Itu mustahil. Karena tuntutan Allah itu sempurna. Dengan menyadari dirinya mustahil selamat melalui caranya sendiri, maka seseorang akan sadar betapa dia membutuhkan juru selamat. Pastikan bahwa kawan bicara kita ini telah setuju juga. Iya ya, benar juga ya, mustahil masuk surga ya. Harus sampai ke pauman itu. Nah, kita mau bawakan orang itu menyadari dirinya mustahil masuk surga ya dengan cara yang sendiri. Maka harus ada cara yang berbeda. Nah, di sini pertama kalinya ketergantungan penuh kepada Allah untuk memperoleh keselamatan mulai disebutkan. Disinilah mulai disebutkan ketergantungan kita kepada Allah. Sekaligus merupakan pengantar kita kepada kalimat peralihan. Apa kalimat peralihan? Ya. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada 2 topik di sini, anugerah dan manusia. Yang saya ceritakan tadi itu tentang anugerah. Nah, yang berikut yang akan saya terangkan adalah tentang manusia. Di antara anugerah dan manusia itu ada namanya kalimat peralihan. Kalimat peralihannya apa? Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Nah, ketika mari kita melihat bagaimana cara Allah, kita masuk kepada sesi berikutnya yang namanya manusia. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi secara singkat saya sudah menerangkan bagaimana tentang penyajian Injil ini. Masih ada tahap berikutnya, ya kan? Tadi itu tahap berikutnya bagaimana cara Allah, ya, bagaimana cara Allah. Nah, oleh sebab itu ini memang cerita bersambung, ya. Maka ya saya bilang sama Pak Bakti, ya kita di satu ini aja kita bikin acara satu. Jadi penyajian Injil itu saya singkat dengan amati. Amati itu adalah A-nya anugerah, M-nya manusia, terus Allah, Kristus,
iman. Tahapnya seperti itu. Anugerah Allah, anugerah bahwa Tuhan memberikan anugerah hidup kekal kepada kita, tetapi ada penghalangnya, ya, masuk berikutnya manusia, bahwa manusia berdosa, itu penghalangnya. Bahwa manusia melakukan perbuatan apapun untuk masuk surga itu mustahil. Karena tuntutan Allah sempurna. Maka butuh cara Allah. Cara Allah apa? Allah itu diterangkan. Bahwa Allah itu dan seterusnya. Nanti kita terangkan sampai pada Kristus, sampai kepada iman. Nah itulah pembahasan penyajian Injil saat ini. Kiranya Bapak Ibu berkat bagi Bapak Ibu kita. Mari kita berdoa dulu. Bapak terima kasih atas kesempatan ini. Hamba-Mu sudah membawakan sesi ini. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami semua, sehingga bahan ini bisa berguna bagi kami semua untuk menenangkan jiwa-jiwa itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Tia. Ya, baik. Wow, luar biasa ya pelajaran kita hari ini. Tadi dengan perikop anugerah dan manusia, gitu ya Pak ya, Pak Victor ya. Jadi ya benar ya, kalau bukan karena anugerah kita tidak layak di hadapan Allah ya, karena kita banyak pelanggaran, banyak dosa kita ya. Jadi di endingnya dikatakan tadi apa? Hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapamu juga sempurna gitu ya. Jadi untuk kita sempurna itu nggak ada yang bisa kita mengusahakan dengan seluruh keberadaan kita, tapi hanya Tuhanlah yang melayakkan kita sehingga kita boleh diperkenankan menghampiri tahtanya dan bahkan lebih lagi kita masuk ke dalam kerajaannya. Ya, terima kasih Pak Victor buat firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan pagi hari ini. Kita sangat terberkati ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita langsung saja sharing atau mungkin mau bertanya, silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kita, satu orang 4 menit saja. Langsung saja dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Lamsar saya lihat buka mic. Silakan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, shalom. Terima kasih hambanya Bapak Victor Huta Julu ya, luar biasa ya. Selamat pagi Pak. Ya, pagi hari ini kita belajar ya tentang hati Tuhan ya melalui firman-Nya. Ya. Saya pun menikmati dari awal tadi sampai selesai, dan memang kita harus paham tentang apa maksud daripada hidup kita ini. Kita mau mengenal diri kita sebagai manusia atau sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai anak Tuhan yang mana yang diberkenan di hati Tuhan. Banyak muridnya, tapi mungkin di hati Tuhan ada ini murid saya yang sesuai, ada yang juga murid yang ya macam-macam lah murid-murid Tuhan. Tapi masing-masing kita ini mau cari murid yang apa saya sebagai dianggap Tuhan itu menganggap saya sebagai murid yang bagaimana. Nah, itu juga pertanyaan yang selalu muncul di dalam pikiran saya ya. Termasuklah cara ini dengan menggali apa sih hati Tuhan itu? Bagaimana sih pikiran Tuhan itu? Kita belajar. Saya belajar hari ini. Akhirnya betul apa yang disampaikan tadi bahwa pada akhir itu memang ketika kita sudah masuk ke dalam kebencian Allah di dalam dosa, perbuatan kita itu, maka hanya anugerah lah yang bisa menyelamatkan kita. Karena tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Saya sangat memahami itu. Makanya saya menikmati dari tadi, ya saya tadi ampuni saya Tuhan. Saya berdosa ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Nah, akhirnya di topik yang terakhir tadi bahwa apa cara kita untuk bisa selamat ya, salah satunya tergantunglah kepada Tuhan, tergantung penuhlah sepenuhnya lah kepada Tuhan, dan lihat cara Allah kepada dirimu.
Itu pertanyaan yang muncul tadi di dalam hati saya. Jadi masing-masing kita di sini anak Tuhan tuh mungkin berbeda cara Allah kepada setiap kita. Ya, lihat cara Allah kepada saya melihat dan akhirnya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah saya, inilah cara Tuhan bagi saya. Maka teruslah kita Bapak Ibu belajar. Saya mau itu saja dari saya dulu. Jadi saya akan terus belajar karena saya akan lihat cara Allah kepada saya. Lihat cara Allah kepada Bapak dan Ibu. Ayo mari kita lihat. Nah, artinya dengan cara tergantunglah kita penuh kepada Tuhan. Ya. Jadi terima kasih Bapak Pak Victor. Ini saya suka sekali kalau ini bersambung gitu ya. Karena tadi saya lihat bagaimana ilmu, bagaimana pembelajaran tentang anugerah itu tidak hanya sebatas langkah yang ini, mungkin masih ada yang berikutnya. Jadi terima kasih Pak Victor dan Bapak Ibu semua. Saya diberi ruang kesaksian di sini. Tuhan berkati. Amin. Ya, amin, amin. Makasih Pak Lamsar ya buat kesaksiannya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ya, sedikit saya menyambung dengan pembicaraan Pak Lamsar. Memang ini bersambung Pak. Makanya sengaja memang sampai sini karena ada lagi sesi berikutnya. Jadi memang kalau semua disampaikan waktu kita nggak cukup ya. Jadi benar kata Pak Lamsar itu memang bersambung. Jadi nanti supaya setiap sebulan sekali, sebulan 2 kali kita akan mendengarkan pemaparan dari hambanya Pak Victor Huta-Julu ya. Jadi awalnya begitu Pak. Nanti bisa kita tambah lagi kalau memang itu sangat penting banget. Tapi yang sekarang ini sebulan 2 kali ya. Itu saja Pak Lamsar, Tuhan berkati. Baik, makasih Pak. Lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau kesaksian? Silakan. Hai Bu Nopi.